Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat beserta salam segala tercurahkan pada baginda alam kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mulyawan Sakwandi Nugraha MPD yang selaku pembimbing atau guru mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Burkini, semester 3 PAI di Institut Madani Nusantara Pasca Sarjana. Izinkan kami menyampaikan presentasi sebagai tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Gaya Kepemimpinan Influence untuk Meningkatkan Kuantitas Peserta Didik di SMK S1 Sagaranten metodologi penelitian yang kami ambil, penelitian ini dilakukan di SMK Sagaranten dikarenakan tempat ini terlihat lokasinya yang tergolong gampang diakses tetapi peserta didiknya sedikit. Jenis penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan desain penelitian kualitatif. Populasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah SMK Sagaranten yang sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Pertimbangan yang dimaksud berupa pemahaman terhadap masalah yang diteliti serta dianggap paling tahu mengenai hal yang peneliti harapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview atau wawancara, kuesioner, angket, observasi, pengamatan, dan gabungan dari ketiganya atau match. Secara langsung dari responden yang terpilih sebagai sampel, di mana meliputi data identitas responden. Karena di sini yang diteliti adalah gaya kepemimpinan, maka fungsi kepemimpinan ada beberapa ya. Yang pertama, fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat, antara lain mampu dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok demi tercapainya tujuan bersama. B. Menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. Mengusahakan suatu tempat pekerjaan yang menyenangkan, baik ruangan, baik fasilitas maupun situasi. Menggunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pimpinan untuk memberi sumbangan dalam kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Nah, kayaknya ya kepemimpinan yang pertama ada gaya kepemimpinan kepala sekolah. Seorang pemimpin dapat melakukan berbagai cara dalam kegiatan mempengaruhi atau memberi motivasi orang lain untuk mampu melakukan berbagai tindakan yang selalu terarah terhadap pencapaian tujuan bersama atau terorganisir. Cara ini mencerminkan sikap dan pandangan pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya, dan hal itu merupakan gambaran gaya kepemimpinan. Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk memimpin sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan, peran, dan mutu pendidikan di sekolahnya. Dengan demikian, agar tujuan sekolah dapat tercapai, maka kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya memerlukan suatu gaya dalam memimpin, dan hal tersebut dikenal dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Ngalim Purwanto 2012, gaya kepemimpinan adalah suatu cara atau teknik seseorang dalam menjalankan suatu kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat pula diartikan sebagai norma perilaku yang digunakan seseorang saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, seperti yang ia lihat. Dalam hal ini, usaha menyelaraskan persepsi di antara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan yang akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya. Karena gaya kepemimpinan itu ada beberapa, ada kepemimpinan otoriter, ada kepemimpinan harismatik, ada kepemimpinan regisper. Nah, untuk hasil dari penelitian di SMK Sagaranten adalah Informan 1 ini sudah menerapkan marketing mix dengan baik dan sudah memikirkan strategi untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk SMK Sagaranten ke depannya. SMK Sagaranten tidak hanya menggunakan satu pendekatan,
informasi mengkombinasikan beberapa pendekatan baik konvensional maupun digital, dan baru-baru ini Informan mulai mengembangkan strateginya lagi dengan memanfaatkan marketing mix yang dikolaborasikan dengan dunia digital. Alhasil memberikan dampak yang sangat positif terhadap SMKI Sagalanten. Jika Informan tidak melakukan strategi itu, tentu SMK Sagalanten akan terkalahkan oleh zaman dan berakhir tutup. Setelah menjalankan strategi tersebut, Informan mulai memanfaatkan influencer untuk lebih meningkatkan branding SMK Sagalanten ke kalangan publik. Influencer yang digunakan dari luar kota hingga dalam kota. Hasil penelitian dari peserta didik SMK Sagalanten yaitu memberikan hasil yang sama mengenai SMK Sagalanten ini dari media sosial. Alasan Informan mau ke sekolah SMK Sagalanten adalah dikarenakan faktor tempat di urutan pertama, lalu influencer, promosi dan jurusan pendidikannya dan fasilitasnya. SMK Sagalanten ini selalu berinovasi dalam kegiatan di sekolahnya sehingga banyak berminat peserta didiknya. Pembahasan dalam penelitian ini dari segi kepala sekolah SMK Sagalanten yaitu sudah sangat memanfaatkan sosial media untuk kegiatan marketingnya. Secara tidak langsung, sosial media marketing ini membuat peserta didik untuk tertarik bersekolah di sini dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Cornelius. Sosial media marketing bentuk pemasaran langsung atau tidak langsung untuk membangun kesadaran dan tindakan untuk sesuatu merek, bisnis, orang atau badan lain, dan dilakukan dengan menggunakan alat-alat dari web sosial. Saat ini lembaga SMK Sagalanten sudah menggunakan Instagram sebagai media promosi SMK Sagalanten dan didorong dengan faktor influencer yang lebih memberikan dampak yang positif terhadap SMK Sagalanten. Alasan SMK Sagalanten menggunakan influencer sebagai pendorong dari kegiatan promosinya dikarenakan influencer ini secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh untuk bersekolah dan langkah ini sangat tepat. Alasan yang terakhir dikarenakan kos seperti yang diketahui untuk membuat suatu promosi tentu memerlukan kos yang tidak sedikit. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan adanya Instagram untuk mempromosikan SMK Sagalanten tidak perlu lagi memerlukan kos yang besar, dan dengan menggunakan Instagram ini bisa lebih tepat dan menuju langsung ke masyarakat. Dari perilaku konsumen yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemungkinan dan frekuensi peserta didik masuk di SMK Sagalanten, cara yang dimaksud dalam penelitian ini dengan memanfaatkan peran media sosial dalam pemasaran seperti yang dikemukakan oleh Neti, menjelaskan ada 5 poin peran dari media sosial dalam pemasaran. Media sosial 1. Media sosial dapat memberikan identitas mengenai jurusan yang ditawarkan. 2. Berperan sebagai penelitian pemasaran dalam usaha mencari informasi mengenai kebutuhan konsumen. 3. Media sosial dapat dijadikan sebagai penghubung komunikasi antara pemasaran dengan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan hubungan dengan konsumen. Media sosial mendekatkan perusahaan dengan konsumen. Konsumen dapat mereduksi waktu yang mungkin digunakan hanya untuk melihat produk secara langsung. Media sosial berfungsi untuk menampilkan produk setiap waktu. Media sosial ditujukan untuk membangun customer engagement. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengapa strategi pemasaran SMK Sagalanten beralih dari cara konvensional ke Instagram marketing atau disebut influencer. Didasari oleh kemajuan teknologi yang saat ini konsumen lebih condong menggunakan sosial media khususnya Instagram karena konsumen di zaman sekarang sudah jenuh jika SMK sekarang menggunakan cara konvensional dan kurang memberikan dampak yang positif untuk zaman sekarang. Dengan menggunakan sosial media marketing khususnya Instagram bisa lebih menekan kos dalam pembiayaan marketing. Memanfaatkan influencer untuk lebih meningkatkan pemasaran di media sosial Instagram karena dampak influencer ini memberikan dampak yang lebih positif terhadap kemajuan SMK Sagalanten karena saat ini masyarakat mengetahui SMK Sagalanten ini dari influencer juga. Dan yang terakhir, peran variabel tempat atau flash dalam marketing mix bisa membuat masyarakat menyekolahkan anak ke SMK Sagalanten karena SMK Sagalanten ini memberikan dan menyuguhkan fasilitas dan suasana tempat yang menarik bagi konsumen dan biayanya terjangkau. Tempat yang menurut peneliti strategis, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi dan strategi promosi yang SMK Sagalanten lakukan bisa langsung mempengaruhi para masyarakat. Oke, terima kasih.